Halo semuanya, balik mana bersama aku, Bagus di channel BMD Movie. Di video kali ini, aku bakal review film lagi ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Tempatnya Sarawak 1936. Pemuda ini bernama John. Ia sedang menunggu seseorang. Tak selang beberapa detik, pemuda suku bernama Belansai mendatangi John. Ternyata pemuda itu disuruh seseorang untuk menjemputnya. John berkenalan dengan gubernur wilayah tersebut yang bernama Henry. John langsung diajak ke rumah yang akan ia huni. Diperlihatkan pria menggendong orang hutan bernama Famos. Di dalam rumah, Henry menyampaikan kalau John mendapat undangan dari rumah betang. Kemudian Belansai mengantar John mendatangi rumah betang yang dihuni suku Iban. Sampainya ia di rumah betang, terlihat orang suku menyambut John. Belansai mengenalkan ayahnya yang bernama Melaka, pemimpin rumah betang. Kemudian gadis cantik memberi John arak beras. Di malam hari mereka semua mengadakan festival dan menunjuk satu orang untuk menghibur mereka semua. Tak selang beberapa lama, para wanita mementaskan tarian kuno mereka. Salah satu dari mereka adalah wanita yang memberi arak beras pada John. Diketahui wanita itu bernama Selima. Dengan kecantikannya, John terus memandangi. Setelah tariannya selesai, Selima memberikan kalung pada John, yang artinya John harus menghibur mereka semua. The sand of the desert is sodden red, has brimmed his banks, and England's jammed and the colonel dead. Setelah acara selesai, John langsung muntah. Pas John tidur setengah sadar, ia melihat pemuda suku membawa kepala orang. Di esoknya, John berbicara dengan Henry. Henry memberitahu kalau ada penambang telah masuk tanpa izin di luar batas, dan para suku Iban berhasil menangkap beberapa para penambang. Mereka lalu memenggal kepala penambang itu. Berarti yang disaksikan John kemarin malam memang betul kepala. Ia juga menyuruh John untuk membawa kepala penambang tersebut. Tak selang beberapa lama, Melaka beserta Selima mendatangi mereka berdua. Henry memberitahu John kalau Selima akan menjadi kamus tidurnya. John awalnya menolak. Henry langsung menjelaskan. Singkatnya, John menyetujuinya. Di malam hari, John mencoba berinteraksi dengan Selima dan Famos. Esok hari tiba, John meminta kepala para penambang ke Belansai. Tanpa dicek terlebih dahulu, John langsung bergegas untuk pergi. Selima juga mengikuti John. Kemudian Belansai serta warga di sana ketawa. Selima langsung mengecek isi karung tersebut. Ternyata Belansai mengerjai John, dan isi dari karung tersebut yakni kepala monyet. Kemudian John langsung pergi ke rumahnya. Sampainya di rumah, Famos memperkenalkan Jasmine sebagai asisten koki. John langsung tidak menerimanya. Ia lalu menyuruh Selima untuk mengambilkan minuman. Selima langsung melempar botol yang berisi minuman ke John dan berkata jika ia bukan pembantu. John langsung memecat Selima. Selima yang emosi juga langsung pergi. Di hari kemudian, John mendapati Selima yang masih berada di bawah rumah. Selima memutuskan untuk tinggal di situ. John menyuruh Selima untuk kembali ke rumah betang. Famos menjelaskan jika Selima kembali ke rumah betang,
maka mereka semua akan menertawakannya. Mereka juga akan menganggap tugas Selima menjadi kamus tidur telah gagal. John langsung memuji Selima kalau ia sangat cantik. John juga memberitahu jika keyakinannya tidak memperbolehkan berhubungan intim di luar nikah. Maka dari itu John menolak untuk tidur dengan Selima. John meminta Selima untuk menjadi kamus tidurnya lagi. Selima menyetujuinya. Scene berpindah pada ibu-ibu dan anak-anak. Ibu itu menyuruh anak-anak untuk bersih-bersih. Sebagai gantinya, ibu itu akan menembakkan uang. Tak selang beberapa lama, John lewat. Ibu itu meminta John untuk membantunya. Diketahui ibu itu bernama Aggie, istri dari Henry. Tak lama Henry memanggil John untuk meminta kepala para penambang. Di malam hari, sebelum John tidur, ia berbicara dengan Selima. Di hari kemudian, John dan Selima bermain dengan anak kecil. Tak lama, Belansai datang. Ia berbicara dengan John. John lalu menantang Belansai untuk melakukan permainan menahan nafas di dalam air. Kala itu Belansai yang gak kuat langsung naik ke atas. Beberapa menit kemudian John naik ke atas. Selama ia menyelam, ternyata memakai alat bantu. Hal itu membuat Belansai sedikit emosi. Scene berpindah pada John yang memberikan kepala para penambang ke Henry. Henry memberitahukan kalau putrinya bernama Cecil akan datang. John diundang untuk makan malam. Di malam hari, John dan Selima melihat buku bersama. Pada malam itu pula, John dan Selima melakukan hubungan pemersatu bangsa. Suatu malam, John berpakaian rapi mendatangi rumah Henry yang sedang mengadakan makan malam. Diperlihatkan wanita ini bernama Cecil, anak dari Henry. Juga diperlihatkan bujang gila bernama si Perli. Setelah acara itu selesai, John langsung pulang ke rumahnya. Ia mendapati Selima yang sudah menunggu. Di esok hari, terlihat suku Iban melakukan tarik tambang. Setelah itu, Cecil menyuruh Selima memegang payung untuk difoto. Selima yang risih terhadap Cecil menyuruh John untuk memberitahu Cecil untuk berhenti. Tak lama Henry memanggil John. Mereka semua menemukan suku Yakata yang sedang sekarat di kapal. John berniat untuk mendatangi suku Yakata esok pagi. Saat John buang air kecil, Aggie mendatangi. Ia memuji Cecil di depan John. Ia juga menyampaikan perasaan anaknya pada John. Di malam hari, John meminta maaf ke Selima atas kejadian tadi. Selima yang marah langsung ngomong pada John saat itu juga. Di esok hari mereka berempat mendatangi desa suku Yakata. Sampainya mereka di desa suku Yakata, mereka melihat orang Yakata banyak yang tewas. Saat melihat keadaan orang-orang di sana, John hampir tertembak seseorang. John mengajak Belansai untuk mengikuti penembak itu. Scene memperlihatkan para penambang. John dan Belansai juga melihat. Di sisi lain, Cecil melihat di punggungnya si Perli terdapat lintah. Kembali dengan John dan Belansai yang menuju ke suku Yakata. John mendapati Selima yang sakit. Kemudian suku Yakata mengepung mereka. Selima mengatakan ke suku Yakata jika John akan menyembuhkan mereka. Selima memberitahu suku Yakata jika para penambang yang telah meracuni makanan mereka. Suku Yakata langsung membunuh para penambang. Di sisi lain, John mengatakan isi hatinya pada Selima. Selima yang juga mencintai John mengajaknya untuk lari. Dikarenakan suku Iban tidak akan merelakan mereka berdua untuk bersatu. John langsung meyakinkan Selima jika ia akan mengatasi itu semua.
Tak lama suku Yakata mendatangi mereka berempat untuk memberikan gelang sebagai tanda terima kasih. Scene berlanjut, John mengatakan ke Henry jika ingin menikahi Selima. Henry bercerita kalau dulunya ia sama seperti John, mencintai seseorang. Namun orang itu tiada karena dirinya yang ingin menikahi wanita tersebut, dan terjadilah adu mulut mereka berdua. Tak lama Agi mendatangi mereka. Ia juga tahu masalah yang dihadapi John. Dirinya langsung mengajak Henry berbicara empat mata. Scene berpindah. Selima yang dipaksa menghadap Melaka. Belansai langsung menjelaskan ke Selima kalau dirinya tidak mengikhlaskan John, maka John akan dituntut. Kembali dengan John, Henry dan Agi memberi John solusi. Dirinya harus melupakan Selima, jika tidak dirinya akan dipenjara. John langsung mendatangi Selima yang dikurung. Tak lama Henry datang. Dirinya menyuruh John untuk merelakan Selima. Namun John yang sudah cinta tidak mau dan kekeh ingin melepaskan Selima dari kurungan. John yang tidak ingin Selima kenapa-napa, dengan berat hati, ia merelakannya dan menikah dengan Cecil saat di London. Di malamnya, John ingin melakukan malam pertama dengan Cecil. Sebelum memulai, Cecil mengetahui masalah John dengan Selima, dan ia sama sekali tidak keberatan. John memberitahu jika Selima akan menikah dengan Belansai. 1 tahun kemudian, John beserta Cecil memutuskan untuk ke Sarawak. Di malam hari mereka semua nonton film bareng. John nampaknya masih belum move on dari Selima. Ia mencarinya dari kejauhan. Cecil yang tahu jika John sedang mencari Selima cuman bisa pasrah. Sebelum mereka berdua tidur, Cecil langsung mengeluarkan kekesalannya pada John. Dirinya langsung memberikan foto Selima pada John. Di esoknya, John dan Famos mendatangi kediaman si Perli. John melihat temannya Selima bernama Ipong babak belur yang disebabkan si Perli. John langsung menegur si Perli agar tidak melakukannya semena-mena. Si Perli langsung menyindir John yang jatuh cinta dengan kamus tidur. John kemudian memberikan semangat ke Ipong ketika melayani si Perli. John lalu memberitahu tujuannya yang diutus Henry untuk menyelesaikan masalah bulan lalu. Malamnya ketika John pulang, ia melihat Agi. Agi menyuruh Cecil untuk tidak terlalu cinta pada John. Ia juga menanyakan kapan terakhir John menyentuhnya. John langsung masuk rumah dan mencium Cecil agar mertuanya itu tidak berpikir macam-macam. Suatu hari saat John di pinggir kali, dirinya melihat Selima menggendong seorang anak. Tak lama Belansai mendatangi Selima. John langsung mendatangi Famos untuk menanyakan apa anak itu anaknya dan apakah bisa lu mengatur waktu untuk mempertemukanku dengannya. Famos menjawab kalau Selima tidak ingin bertemu John. John yang benar niat untuk bertemu, dirinya langsung merencanakan sesuatu dan Famos akan membantunya. Malamnya saat Selima datang, John bertanya dengan yakin kalau anak yang dibesarkan oleh Selima adalah anaknya. Esoknya terlihat John sedang membuat mainan kapal-kapalan. Tak lama mertuanya datang. Agi menanyakan apa ada kabar kalau anaknya Cecil sudah hamil. John menjawab belum. Agi langsung mengatakan agar John tidak akan kembali dengan Selima dan melukai anak kesayangannya yaitu Cecil. Setelah mainan kapalnya selesai, ia, Selima, juga anaknya bermain bersama. Tanpa mereka sadari, ada si Perli dan ibu-ibu yang melihatnya, dan itu akan menimbulkan masalah baru buat John ke depannya. Esok hari John sedang tidur ingin dibunuh oleh Belansai. Tak lama Selima berhasil menggagalkan upaya pembunuhan tersebut meskipun sedikit luka yang mengenai tangannya. Henry menyalahkan John atas tindakannya,
dan membuat Belansai akan dieksekusi. Henry juga menyampaikan di persidangan nanti dia akan menjadi hakim. Dan di sini Henry memberitahu jika Selima adalah anaknya. Saat persidangan berlangsung, John menanyakan ke Belansai apakah dia berniat membunuhku atau hanya melukai. Dengan tegas Belansai menjawab ingin membunuh. Hingga di suatu pertanyaan dirinya harus mengatakan kenapa dirinya mencoba membunuh. Belansai hanya terdiam. John langsung menunda pengadilan dan akan menjatuhkan vonis besoknya. Henry lalu menyampaikan agar John tidak membela Belansai dan kesalahannya akan disampingkan. Malamnya John berbicara dengan Selima. Terlihat Cecil melihatnya. Esoknya saat mereka berkumpul, ibu-ibu yang bersama si Perli mengajak orang-orang di sana untuk menghujat Selima. Henry yang tak mau anaknya dihujat, ia langsung menyuruh orang-orang itu untuk menjauhi Selima. Kemudian sidang dimulai. John mengvonis kalau besok Belansai akan dijatuhi hukuman gantung sampai meninggal. Malamnya, Selima menyelinap mengambil kunci penjara. Dia dan John menyuruh Belansai agar pergi. Setelah itu, John mengajak Selima melarikan diri besok subuh di pelabuhan. Esoknya, Henry memarahi John. Agi memberitahu Selima, dikarenakan dirinya tidak diterima di rumah petang, si Perli akan mengambil Selima untuk dijadikan kamus tidur. Di lain itu, John menyiapkan barang untuk dibawa kabur. Saat John bersama Cecil memberitahu sekarang dirinya sudah hamil. Di sisi lain, Selima melakukan pekerjaannya untuk melayani si Perli. Di malam hari, Famos membantu Selima untuk melarikan diri dari si Perli. Di lain sisi, Cecil yang tahu kalau suaminya mencintai Selima menyuruhnya untuk pergi bersama Selima. Kembali dengan Selima dan Famos. Sampainya di pelabuhan, dirinya tidak melihat John di sana. Beberapa jam, John sampai di pelabuhan. Ia menyesal, sudah terlambat. Tak lama, Famos yang bersembunyi di sana memberitahu John jika Selima pergi ke Borneo, Belanda. John langsung pergi. Diperlihatkan Selima ingin pergi. Tak lama Henry datang dan memberinya pistol untuk berjaga-jaga. Di sini Selima tahu jika ayahnya adalah Henry. Selima kemudian pergi. Saat di rumah, si Perli berniat membawa pasukan untuk menemaninya menyusul John dan Selima. Terlihat Henry membiarkan mereka berdua bebas. Agi yang tak terima jika anaknya terluka, ia diam-diam menyuruh si Perli untuk mengejar mereka berdua. Di air terjun, John melihat Selima. Ia langsung mengejarnya. Sampainya di atas, dirinya berhasil bertemu Selima. Tak lama, si Perli menemukan mereka. Ia langsung menyuruh John untuk memborgol dirinya dengan kayu. Jika tidak, dirinya akan membunuh anaknya. John langsung memborgol. Begitu juga Selima. Si Perli mencoba menggedabah Selima. John langsung menghajar si Perli. Namun hal itu sia-sia. Selima langsung menembak si Perli. Sayangnya pistolnya itu macet. Tak lama, suku Yakata menolop si Perli dan membuatnya tewas seketika. John dan Selima hidup bersama suku Yakata. Film ini ditutup dengan John dan Selima berdansa bersama.